Selamat pagi juan-juan, senang sekali bertemu kembali bersama saya Sudarto Bancin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 1 Atap Simpang Rule, Kabupaten Papua Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Nakamadu Sulawesi Huta Barat. Beliau adalah guru PPKN SMP Negeri 3 1 Atap Simpang Rule. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Tuhan sehat Pak. Tuhan sehat ya Pak ya. Baik Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas Bapak. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak ya. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Agar ada persiapan awal Bapak dan juga Bapak nantinya bisa melakukan persiapan dan juga Bapak merasa lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid Pak ya. Begitu kira-kira Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya Pak, untuk tujuan pembelajaran itu meliputi 3 hal Pak. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari norma-norma. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sanksi-sanksi yang didapat bagi pelanggar norma. Dan yang ketiga, itu peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatannya tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik Pak, jadi ada 3 tadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran Bapak ya. Nah, yang pertama tadi menjelaskan pengertian norma tadi ya Pak ya. Yang kedua juga menjelaskan sanksi bagi pelanggar norma. Dan yang ketiga menyajikan hasil pengamatan dari norma-norma yang berlaku. Seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Oke, bagaimana Pak area perkembangan yang ingin Bapak kembangkan? Bisa diceritakan Pak bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak saya lakukan observasi gitu Pak? Ya Pak, untuk area pengembangan itu meliputi 3 hal Pak dari siswa kita. Yang pertama itu dari aspek pengetahuan, Ya. yang kedua itu dari aspek keterampilan, yang ketiga itu dari aspek sikap Pak. Oke, baik Pak, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Bapak lakukan ya. Yang pertama pengetahuan, keterampilan dan juga sikap gitu ya Pak ya. Ya, Nah, saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran Bapak nanti di kelas. Misalnya model pembelajaran apa yang Bapak gunakan atau metode apa seperti itu Pak. ya untuk strategi pembelajaran Pak, saya sengaja memilih scientific learning, artinya siswa di sana nanti saya ajarkan untuk dapat mengelola 5M Pak, mencari, mendapat, menghimpun, mengolah dan menginformasikan data-data dari apa yang kami pelajari sebelumnya Pak. Untuk model pembelajaran Pak, saya memilih ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan yang terakhir itu ada penugasan sama siswa Pak. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan nanti, strategi yang Bapak gunakan itu model scientific learning itu tadi ya Pak ya. Ya, Pak. Dan juga menggunakan metode tadi ceramah, diskusi, kekelompokan dan juga penugasan seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran Bapak? Oh iya, dalam melakukan pembelajaran saya menggunakan beberapa media, antara lain itu media proyektor, HP, dongle, pointer, dan video pembelajaran Pak. Oke, baik Pak ya. Ada tadi HP, dongle, proyektor, video pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Oke, itu tadi medianya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak lakukan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan tadi? Nah, misalnya hari apa, kelas berapa, kelas berapa gitu. Kegiatan pembelajarannya Pak di hari Sabtu, di jam pelajaran 1, 2, dan 3. Di kelas berapa Pak? Kelas 7. Oke Pak ya. Berarti jadi hari Sabtu minggu depan saya akan datang ke kelas Bapak di kelas 7 ya Pak ya. Ya, Pak. Kelas 1 sampai 3 saya akan
kegiatan provokasi untuk pembelajaran di kelas Bapak ya. Nah, setelah nanti melakukan observasi Pak, kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi lagi ya Pak ya. Nantinya akan didampingi oleh guru pengajar praktik saya Pak ya. Oke, nah itu saja Pak mungkin percakapan kita. Nah, sebelum saya akhiri Pak, kira-kira apakah ada sesuatu yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini kira-kira Pak? Ya, untuk percakapan kita ini saya mendapat gambaran tentang apa yang akan nanti saya lakukan di minggu depan Pak, tentang proses pelajaran saya. Dan saya juga merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Berarti Bapak sudah memiliki gambaran kan kira-kira apa yang akan dilakukan minggu depan ya Pak ya. Semoga mantap ya Pak ya hasil pembelajarannya nanti. Oke, terima kasih Pak waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam proses percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas hari Sabtu ke depan ya Pak ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi, jua-jua Pak Kaptena. Jua-jua. Selamat pagi. Untuk memulai pembelajaran kita, kakak mohon kepada kalian satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata di dalam kasih surga. Semua hadir? Semua sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama tujuannya yaitu agar kalian nantinya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma-norma. Kakak akan menyajikan satu video yang isinya tentang kejujuran. Kalian bisa menontonnya dengan seksama. Ya, itu video tentang kejujuran, tentang nilai-nilai kejujuran yang pastinya itu ada kaitannya dengan apa yang mau kita pelajari nanti. Jadi di video itu mungkin diantara kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa pentingnya kejujuran itu dalam hidup. Hari ini kita mempelajari tentang norma dan keadilan. Sebelum mengkaji tentang norma, kita perlu mempelajari atau membahas tentang manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu itu akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada beberapa norma yang berlaku dalam masyarakat. Fokusnya di sini. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, kalau kita lihat mulai dari norma pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, yang terakhir norma hukum, inilah yang menjadi dasar dalam diri kita melakukan segala sesuatu yang sampai sekarang ini. Apapun yang kita lakukan, ini menjadi pedoman kita. Nah, untuk lebih memahami materinya, ini kalian kakak bagi dalam 4 kelompok. Sekarang kalian sudah terbagi dalam kelompok. Tugasnya yakni mencari sebanyak-banyaknya apa yang menjadi perilaku yang mengamalkan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Jadi kelompok pertama kalian itu membahas mengenai norma agama, kelompok kedua membahas norma kesusilaan, kelompok ketiga membahas tentang norma kesopanan, dan yang keempat terakhir norma hukum kalian yang bahas. Paham ya? Ini kami kasih lembar kerjanya. Selanjutnya nanti lembar kerja ini kalian presentasikan di depan kelas, biar kawan-kawan yang lain juga paham mengenai norma yang lain. Ya itu tidak saja nanti kita akan ada. Ini Pak, perkenalan
Ya, selesai. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3. Baik teman-teman sekalian, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nina Barutu, nama saya Rani Mandrea, nama saya Sadina Padang, nama saya Fahmi Padang, nama saya Cokrianti Padang. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang norma kesopanan. Adapun yang mengamalkan tentang norma kesopanan adalah menyapa orang lain dengan sopan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, permisi ketika mau pergi sekolah, memakai pakaian yang sopan, bertanya kepada orang lain dengan sikap sopan. Teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jua. Yang berakhirnya presentasi dari 4 kelompok, kita akhiri juga pertemuan kita kali ini dan kita lanjutkan di minggu depan, hari Sabtu. Nah, ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan ke kalian sebelum mengakhiri pelajaran. Nah, yang pertama, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat dan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kakak mohon sekali lagi untuk kemudian hari, di waktu teman-teman yang lain mempresentasikan atau menyampaikan pendapatnya, itu tolong dihargai. Jadi kira-kira pelajaran kali ini boleh dibaca-baca bukunya di rumah, berbanyak membaca, kurangi main game. Itu aja kira-kira, kita ketemu lagi minggu depan. Jua. Selamat pagi, salam dan bahagia buat kita semua. Berjumpa kembali bersama saya pada percakapan pasca observasi dengan saya Sudarto Bancin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Satu Atap Sumpah Rubi, Kabupaten Papua Barat. Tentunya saya masih ditemani oleh Bapak Antoman Sudarto Papua Barat sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak. Sehat ya Pak ya. Baik Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi dalam kelas. Gitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana nih perasaan Bapak pada kegiatan observasi tadi selama berlangsung di proses pembelajaran kelas Pak? Ya, awalnya saya merasa canggung, tapi puji Tuhan setelah beberapa menit proses pembelajaran berlangsung, saya merasa lebih nyaman seperti itu Pak. Oke, pertama mungkin agak canggung gitu ya Pak ya, karena belum terbiasa ya. Nah, oke. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama proses kegiatan pembelajaran tadi Pak? Ya Pak, untuk area pengembangan itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada 3 unsur area pengembangan yang ingin saya lakukan di kelas. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan Pak. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sudah saya lakukan seperti menyapa anak didik, menanyakan absensi anak didik, kemudian menghimbau salah satu anak didik kita untuk memimpin dalam doa, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Pak? Puji Tuhan saya merasa sudah berhasil Pak. Namun di sisi lain juga memiliki banyak kekurangan. Nah, sudah berjalan dengan baik tapi belum sempurna gitu Pak ya, masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kekurangan ataupun mungkin jadi kendala-kendala ya yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu seperti apa Pak? Ya, kendala yang saya hadapi yang paling signifikan adalah ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran seperti itu. Tidak aktif dalam pembelajaran atau diskusinya gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kira-kira
kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi, ataupun kira-kira kenapa ada siswa yang kurang terlibat dalam diskusi dalam kelompok itu, Pak? Ya, mungkin kekurangannya dalam proses pembelajaran yang tadi ada beberapa siswa yang kurang keterampilannya dalam mengkomunikasikan apa yang telah kami pelajari. Seperti itu. Baik Pak, berarti ada siswa yang kurang dalam mengkomunikasikan apanya ya, pemahamannya. Nah, kira-kira yang saat Bapak kedepannya bagaimana nih Pak untuk mengaktifkan kembali anak-anak itu supaya terlibat aktif lah di dalam proses pembelajaran? Ya, rencananya tentunya saya akan melakukan pembelajaran yang model-model lain. Nah, mungkin saja ini bisa memicu adrenalinnya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan melakukan berulang-ulang. Saya akan menemukan satu metode pembelajaran yang cocok dengan siswa ini. Pak ya, mungkin menganti metode pembelajaran agar lebih cocok dengan siswa itu, biar siswanya terlibat aktif dalam diskusi gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa direalisasikan gitu ya Pak ya, dan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran yang menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira bisa Bapak ceritakan kira-kira apa nih mulai Bapak realisasikan rencana Bapak tadi ke depannya? Iya, saya akan merealisasikannya dalam waktu dekat Pak. Artinya proses pembelajaran PPKM itu kan berlangsung satu kelas 1 minggu. Jadi selama 1 minggu ini mungkin saya akan mengevaluasi diri saya sendiri sehingga saya bisa menemukan satu strategi pembelajaran yang tepat yang nantinya saya kerjakan di sekolah yang mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Yang pasti pembelajaran ini saya akan lakukan secepat mungkin Pak. Ya, akan dilakukan perbaikan secepat mungkin gitu ya. Oke, baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi tadi kepada Bapak, observasi saya kepada Bapak terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Itu juga merupakan satu evaluasi bagi diri saya sendiri Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak ya. Terkait dengan hasil pengamatan atau observasi saya tadi, saya lihat cakupan siswa memang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas pada saat sebelum kegiatan inti gitu ya Pak ya. Kemudian metode yang Bapak gunakan juga diskusi, saya lihat juga masing-masing kelompok juga sudah terlibat aktif ya Pak ya. Bapak juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan presentasi untuk menimbulkan rasa percaya diri mereka juga gitu ya Pak ya. Walaupun mungkin ada kekurangannya 1-2 orang gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada yang menarik nih Pak untuk saya tadi ketika Bapak mulai pembelajaran dengan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menurut saya itu cukup sangat menginspirasi ya, sangat menginspirasi siswa untuk mendorong mereka bisa memetik hikmah dari video pembelajaran tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk catatan-catatannya saya rasa Bapak sudah sampaikan tadi pada percakapannya. Demikian Pak percakapan observasi kita. Sebelum saya akhiri, kira-kira Pak ada hal apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita? Boleh diceritakan Pak? Ya, mungkin saya dapat satu inspirasi dari percakapan kita, yakni seorang guru harus terlebih dahulu memang mempersiapkan strategi pembelajaran, tata pembelajarannya Pak, sehingga guru tersebut dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu sesuai dengan tahap-tahap yang diperlukan atau yang dipersiapkan sebelumnya Pak. Begitu kira-kira hal yang paling saya dapat ilhami dari percakapan kita Pak. Baik Pak, terima kasih. Semoga kita sebagai guru dan pendidik gitu ya Pak ya, bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak kita di kelas gitu ya Pak ya. Demikian Pak percakapan kita pada kegiatan pasar hari ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu
dalam bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak kita yang berpihak, pembelajaran yang berpihak kepada kita. Terima kasih Pak. Jual. Dua-dua.